Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 12. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, acara pelelangan di pasar Nether pun akhirnya dimulai. Barang pertama di pelelangan tersebut adalah sebuah pedang Purple Solar yang akan dimulai dengan harga 50.000 batu roh. Terlihat si Aceng ini langsung auto terbanggongkan, padahal baru aja barang pertama, tapi harganya sudah nggak ngotak. Lalu di situ si gendut langsung menjelaskan, biasanya untuk item pertama di pelelangan hanya untuk menghidupkan suasana. Item-item selanjutnya mungkin akan ada juga yang dimulai dengan harga murah. Dan untuk item pertama yaitu pedang Purple Solar pada akhirnya jatuh di tangan bapaknya Ningsu, tetua sekte Zhengyan. Terjual dengan harga 100.000 batu roh. Seketika orang-orang lainnya pun terdiam dan tidak berani bersaing dengan bapaknya Ningsu ini. Singkat cerita, item-item lelang selanjutnya ternyata masih aja jatuh di tangan bapaknya Ningsu. Ya, bapaknya Ningsu ini mentang-mentang kaya, ogrosan banget, mencomot semua item-item pelelangan, tidak memberi kesempatan untuk para masyarakat yang memiliki duit pas-pasan. Kalau untuk tetua-tetua lainnya, sepertinya memang tidak tertarik dengan item-item nyiteng tersebut. Seakan-akan tetua lainnya ini hanya menunggu item yang benar-benar luar biasa. Makanya para tetua membiarkan bapaknya Ningsu ini mencomot item-item nyiteng tersebut. Singkat cerita, di pelelangan itu pada akhirnya nongol sebuah item yaitu cambuk besi hitam yang akan dimulai dengan harga 10.000 batu roh. Item tersebut seketika juga membuat api sejatinya si Aceng ini bereaksi, seakan-akan menunjukkan bahwa cambuk besi hitam itu adalah harta yang berharga. Aceng yang menyadari itu akhirnya mencoba untuk ikut berpartisipasi, menawar dengan harga 22.000 batu roh. Tapi sayangnya Aceng ini tidak akan mendapatkan item tersebut dengan mudah karena bapaknya Ningsu ini juga ikut berpartisipasi, berupaya untuk mendapatkan cambuk hitam besi itu juga. Jelas ini akan sangat merepotkan bagi si Aceng, apalagi duitnya Aceng ini pas-pasan. Apakah mungkin dirinya ini mampu bersaing dengan bapaknya Ningsu ini? Tapi ya, Aceng ini akhirnya ingin mencobanya dulu. Singkat cerita, setelah terus-terusan bersaing menawar harga tertinggi, pada akhirnya Aceng ini memutuskan untuk all in aja, rela menggunakan semua duitnya, yaitu Aceng ini menawar dengan harga 200.000 batu roh. Sampai-sampai Aceng ini menjadi pusat perhatian, ya karena berani-beraninya bersaing dan memprovokasi tetua Zhengyan, yaitu bapaknya Ningsu. Bahkan si Linger juga mulai penasaran. Si Linger ini merasakan perasaan yang familiar pada si Aceng. Sementara si bocah gendut ini mengatakan, apakah Aceng ini sudah nggak waras? Tapi ya sayang sekali hal tersebut malah membuat bapaknya Ningsu ini semakin menjadi-jadi. Di situ bapaknya Ningsu akhirnya langsung to the point dengan lantang menawar cambuk besi hitam dengan 300.000 batu roh. Sontak Aceng pun langsung terbanggongkan, sudah tidak sanggup untuk bersaing lagi, hanya bisa ingah-ingih, sadar bahwa dirinya ini kere hore. Tetapi tak lama kemudian di situ tiba-tiba Aceng ini mendapat sebuah penawaran yang sangat membanggongkan, yaitu si tetua Ziyi dari sekte Tianxuan tiba-tiba bicara kepada Aceng melalui telepati. Si tetua Ziyi ini mengatakan apakah Aceng ini benar-benar sangat menginginkan cambuk hitam besi itu. Tetua Ziyi dapat membantu Aceng mendapatkan cambuk tersebut, tapi sebagai gantinya Aceng ini harus membantu si tetua Ziyi. Aceng pun bertanya-tanya tetua Ziyi ini membutuhkan bantuan seperti apa, tapi sayangnya tetua Ziyi ini tidak bisa memberitahukan ke Aceng.
Aceng yang mendengar itu mulai berpikir keras. Mungkin aja nggak apa-apa menerima tawaran tersebut. Lagian tetua Ziyi ini orang yang hebat, serta sebagai tetua di sekte Tianxuan, tidak ada yang perlu diragukan dan dikhawatirkan. Dan Aceng pun pada akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Lalu tetua Ziyi langsung menyuruh Aceng menawar lagi cambuk besi hitam tersebut. Berapapun itu, tetua Ziyi yang akan membayarnya. Dengan begitu Aceng pun langsung dengan lantang menawar cambuk tersebut dengan harga 1 juta batu roh. Sontak semua orang yang ada di situ jelas auto kadapat. Sebenarnya siapa bocah ini? Bisa-bisanya menawar sedan itu. Sedangkan bapaknya Ningsu yang mendengar itu langsung murka. Bahkan sampai-sampai ingin sekali ngebiandring si Aceng ini. Tapi beruntungnya Pak Pelelangan langsung mencegah kelakuan bapaknya Ningsu ini. Di situ bapaknya Ningsu masih aja ingin bersaing dengan si Aceng, menawarkan 2 juta batu roh. Akan tetapi si Ningsu langsung menghentikan kelakuan bapaknya, mengingatkan untuk tidak meladeni si Aceng dan kembali fokus dengan tujuan utama mereka datang ke sini. Bapaknya Ningsu pun akhirnya setuju dengan saran Ningsu ini. Dan setelah itu pelelangan pun dihentikan sejenak. Ya istirahat, pelelangan akan dilanjutkan lagi nanti sore. Setelah itu segeralah Aceng ini bergegas untuk menemui tetua Ziyi. Singkat cerita bertemulah Aceng dengan si tetua Ziyi. Rupa-rupanya tetua Ziyi ini meminta bantuan Aceng untuk menggagalkan kutukannya. Tetua Ziyi mengatakan bahwa dirinya terkena kutukan saman, yang dijelaskan bahwa kutukan saman itu sangat kejam. Sekali terkena, jika tidak segera melepaskannya tepat waktu, maka orang tersebut akan menderita dan innalillahi. Tetua Ziyi mengatakan bahwa saat ini hanya api sejatinya Aceng lah yang dapat membantunya. Api sejati biasa tidak akan mampu, tapi api sejatinya Aceng ini bukan api sejati biasa. Tetua Ziyi memberitahu bahwa api sejatinya Aceng ini belum terbangun. Dan disitu segeralah Aceng ini membantu si tetua Ziyi untuk membatalkan kutukan saman tersebut. Terlihat Aceng ini langsung masuk di dalam alam bakanya si tetua Ziyi dan mulai beraksi mengikuti arahan dari tetua Ziyi. Singkat cerita, setelah sekuat tenaga menaklukkan kutukan saman itu, pada akhirnya berhasillah Aceng ini menggagalkan kutukan saman tersebut. Dan sudah pasti itu berkat api sejatinya si Aceng ini. Sekarang tetua Ziyi akhirnya terbebas dari kutukan saman yang ngeri-ngerong itu. Lalu Aceng ini sempat ingin diajak ngobrol-ngobrol sama tetua Ziyi. Tapi sayangnya acara pelelangan akan segera dimulai. Jadi Aceng langsung pamit cabut dari situ untuk segera kembali ke aula pelelangan. Dan scene pun berganti memperlihatkan sebuah kelompok yang habis tawuran. Tak lama kemudian mentunggul seorang mbah-mbah kakek tua renta yang langsung mengeluarkan energi spiritual yang ngeri-ngerong. Bahkan langsung membuat kelompok bocah tawuran tersebut kabur terbirit-birit. Wah, siapa lagi ya si mbah-mbah ngeri-ngerong ini? Dan scene berganti lagi memperlihatkan si Aceng yang sudah berada di aula pelelangan. Di situ nampak Aceng ini habis saja menawar sebuah item, yaitu teknik tongkat untuk si Hua. Di situ Aceng ini sempat bertanya-tanya juga, kenapa kali ini bapaknya Ningsu tidak mempersulit dirinya, ya tidak ikut bersaing lagi dalam pelelangan. Tapi ya udahlah ya, Aceng ini tidak terlalu mengambil pusing dan lanjut menyimak acara pelelangan. Singkat cerita, di situ si bocah gendut pun menginfokan kepada Aceng bahwa semakin berharga item, maka akan belakangan juga dikeluarkan. Apalagi rumornya barang terakhir adalah pil yang dapat membuat orang naik tingkat dengan cepat, yaitu pil keheningan langit atau juga disebut pil Heavenly Solitary. Semua orang pastinya akan mengincar pil tersebut. Apalagi jikalau ada orang yang mendapatkan pil Heaven ini, bisa-bisa nanti pas pulang langsung dicegat di perempatan. Ya, untuk mencomot pil tersebut, seketika nyawa dalam bahaya. Dan bersamaan dengan itu, pada akhirnya barang terakhir pun dikeluarkan. Semua orang pandangannya auto terfokus pada barang terakhir itu. Dan benar aja, itu adalah pil keheningan langit, pil Heaven yang akan dilelang
lelang dengan harga awal 5 juta batu roh. Dan siapakah orang yang akan mendapatkan pil Heaven ini? Penawaran dimulai. Dan episode pun bersambung ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Okay, see you in the next level. Bye.